Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba ala jami'il mu'minina shiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa Martariza Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan adanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita seluruhnya berada dalam keadaan sehat dan afiat. Salam dan salam senantiasa juga tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa Martariza Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini izinkan kami untuk sedikit share tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim, terutama di kesempatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan di 1442 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pesan sederhana, nasihat sederhana dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, "Abidtullaha khamsina sanatan wa ma sya'urtu halawataha hatta taraktu thalathan." Imam Ahmad bin Harbi rahimahullah berkata, "Aku sudah beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Wa ma sya'urtu halawatal ibadah, tapi tidak aku rasakan manisnya dalam beribadah. Hatta taraktu thalathan, sampai aku tinggalkan 3 perkara. Yang pertama, taraktu ridon nas hatta qadartu bi an atakallam bil haqq. Aku tinggalkan ridhonya manusia sehingga aku bisa mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Taraktu ridon nas, aku tinggalkan ridhonya manusia sehingga yang aku kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang aku kejar ridho Allah Subhanahu wa taala, maka aku bisa mengucapkan kebenaran, bukan hanya sekedar membenarkan kenyataan yang ada." Suatu kenyataan, sekarang memang banyak umat muslim yang hanya sekedar identitasnya saja, tapi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim. Usikum wa ya nafsi, bukan berarti yang berbicara lebih baik, tapi itu kenyataan. Dan banyak orang yang membenarkan kenyataan, tapi sedikit yang berani menyatakan kebenarannya. Bagaimana yang benar seharusnya? Kullun nas mas'ulun an ra'iyati nafsi. Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang ada pada dirinya sendiri. Wa mas'ulun an usratihi, dan juga bertanggung jawab kepada keluarganya. La siyama dzurriyyati, apalagi kepada anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Nah, itu nasihat yang pertama dari beliau. Beliau tinggalkan ridhonya manusia sehingga beliau mampu untuk mengucapkan kebenaran. Yang kedua, taraktu suhbatal fasiqin hatta qadartu bi suhbatis salihin. Aku tinggalkan bersahabat dengan cara yang fasik, dengan orang-orang yang fasik, hatta qadartu suhbatas salihin, sehingga aku bisa memilih bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Beliau mengatakan demikian bukan berarti kita tidak boleh atau menjaga jarak
atau merasa lebih baik daripada orang-orang yang mungkin kurang baik daripada kita secara iman, akhlak, ibadah dan lain sebagainya. Beliau menyatakan seperti itu tujuannya adalah untuk supaya kita berhati-hati. Jalin silaturahmi dengan siapapun, tapi batasi. Kalau sekiranya persahabatan itu akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang buruk, kefasikan, kezaliman dan lain sebagainya, hindari. Sehingga kita lebih cenderung memilih bersahabat dengan cara yang saleh, dengan orang-orang yang saleh. Kita harus berhati-hati ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin fasik menurut kita, atau mungkin kurang menurut kita secara keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa lebih baik darinya. Karena para ulama, para guru mengajarkan, ketika kamu merasa lebih baik daripada orang yang kurang kepadamu, maka bisa jadi itu salah satu sebab-musabab hidayahmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Kalau sempat ini terjadi kepada kita, ini yang berbahaya. Nauzubillah, ketika hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya menjadi sia-sia. Yang ketiga, taraktu halawatad dunya hatta sya'urtu halawatal akhirah. Aku tinggalkan, kata beliau, manis-manisnya dunia sehingga aku bisa merasakan manisnya akhirat. Pemirsa Marta Riza Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang ketiga ini beliau tinggalkan manisnya dunia. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang sudah diciptakan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti seperti itu. Kita rasakan, kita nikmati seperlunya. Sehingga apa yang kita kejar tujuannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan nikmatnya akhirat. Ke sawah, ke ladang, bekerja sebagai seorang guru, pedagang, pegawai negeri dan sebagainya. Memang untuk mendapatkan kenikmatan dunia, tapi jangan lupa kenikmatan akhirat itu yang paling utama untuk dikejar. Ke sawah supaya dapat hasil, menjadi pegawai, guru dan lain sebagainya, berdagang supaya dapat hasil. Jangan lupa hasilnya itu adalah untuk kepentingan akhirat kita. Maka jangan lupa fabda bismillah wa nahi wa intihaihi bilhamdulillah. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Dan jangan kita lupa, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan, semuanya hasilnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tiga nasihat dari beliau tadi, Imam Ahmad bin Harb, menjadi pelecut semangat kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita bisa berjalan dengan baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ila liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.